kami pastikan ya bahwa stok itu di Sumatera Utara, Kota Medan itu dalam keadaan yang aman. Menangkap ini, Bang. Ya. Apakah pengecer otomatis jadi sub pangkalan? Gunanya tadi ada pendataan itu ya, pangkalan, subpangkalan. Sebenarnya niatnya adalah supaya harga itu stabil gitu. Sama gitu loh Bang, seperti itu. Kan harga HET Kota Medan 17.000 gitu ya. Kunci dari subsidi tepat ini adalah pendataan untuk pengambilan kebijakan tadi ya. Pengambilan kebijakan sudah diambil atau belum? Ya belum. Artinya kita masih collecting data baik itu dari BBM maupun LPG. Kalau di pangkalan itu HET, menjual di atas HET, itu silakan saja ya masyarakat bisa melaporkan ke 135. Persoalannya adalah bagaimana sebenarnya nanti pelaksanaan sub pangkalan ini, tentu masyarakat perlu tahu. Hai, jumpa lagi dalam podcast Siplah. Kemana bersama kami ini? Ada kami bersama dengan Bang Victor. Bang Victor ini wartawan senior dan selain di tugas-tugas lain juga menghandle di Pertamina ya Bang ya? Iya, jadi kalau ketika kami liburan misalnya, Bang Victor ini harus standby memantau apakah tersedia stok dan harus bersedia di telepon kalau tiba-tiba langka BBM kan. Jadi apa nih yang mau kita bahas ini Bang Victor? Saya kira untuk yang kita bahas ke pihak Pertamina Patraniaga terkait dengan kebijakan pemerintah LPG 3 kilo. Oh yang lagi viral Yang ya. lagi viral. Viral lah karena banyak orang yang membincangkan di media sosial. Nah, jadi pemirsa Siplah, kami telah mengundang ya 2 narasumber yang sangat kompeten berbicara tentang gas LPG 3 kilo. Saya bukan hanya itu aja sebenarnya Bapak ini. Tapi karena itu lagi perbincangan serius sekarang di masyarakat. Udah hadir bersama kita Pak Sigit Wicaksono. Ya, Pagi. Iya, Pak Sigit ini adalah Sales Branch Manager Medan 6 Gas. Itu ya Bang Sigit? Ya, Bang. Iya. Lalu ada Bapak Suranto Agus Satria yang Susanto. Susanto Agus Satria yang lebih pengen dipanggil Satria karena memang sifat yang Satria mungkin ya. Iya. Ya, selamat siang Bang Bator, Itu Bang ya, Victor, karena Siplah. pengen Satria ya. Beliau adalah area manajer Commercial and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbago. Sehari-hari mengurusi wartawan ini. Ya betul. Tapi juga pilihan pelanggan juga ini Bang Victor. Ya, pasti. Iya, berhadapan, pokoknya di lini depan lah. Ya kan? Betul. Iya. Nah, jadi pemirsa Siplah belakangan ini ya, bahkan beberapa hari ini ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu beralasan atau tidak? Itu kita harus pertanyakan ke bapak-bapak berdua ini tentang LPG 3 kilogram. Siapa ini yang apa? Pak Satria tuh Pak apa ini yang dulu? Pak Satria Ya, dulu. boleh. Iya. Boleh. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ada kepanikan sampai ada antrian diberitakan? Walaupun di Medan ada antrian gak ya? Sepertinya belum. Sepertinya nggak ada ya. Tidak ada. Iya, kayaknya sepertinya lebih banyak di Jawa ya. Iya. Apa sebenarnya yang terjadi? Bisa dijelaskan ke pemirsa kita? Ya, baik, terima kasih. Selamat siang, makasih nih Bang Bantor, Bang Victor gitu ya, sudah mengundang kami. Jadi ya kekhawatiran itu memang gimana ya, muncul itu karena banyak berita ya, banyak berita gitu ya. Orang menjadi khawatir nih, ini di tempat saya kira-kira gasnya ada nggak nih? Terus kira-kira saya dapatkan mudah nggak nih gitu. Dan selama kita mulai pantau dari mulai tanggal 1 Februari ya sampai dengan sekarang, alhamdulillah nih Bang. Jadi untuk wilayah Sumatera bagian utara, oke lah, ambillah kita khususnya Sumut dan Kota Medan, itu tidak ada itu antrian gitu ya.
kemarin kami ngecek gitu ya ke pangkalan maupun juga ke subpangkalan, sekarang kan pengecer sudah diperbolehkan nih Bang. Tapi kita naikkan statusnya jadi subpangkalan. Jadi ketika ngecer itu membeli itu kita tulis di situ, tetap kita data merchant apps, nanti masih kita akan jelaskan itu menjadi subpangkalan. Itu ada gitu, tetap ada, dan ternyata nggak ada antrian tuh Bang, saya ngecek nggak ada antrian. Tapi ini juga jangan lengah, artinya gini, tidak ada antrian gitu ya, terus kelihatannya stoknya aman, jangan juga kita lengah, itu artinya gini, mungkin saja ada yang mengambil kesempatan ini dengan kondisi stok yang sangat bagus gitu ya. Mungkin ada oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan loh. Contohnya jadinya menyelewengkan gitu ya. Dengan mengoplos dan lain-lain. Ini menambah keruh gitu. Jadinya barang ini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh stakeholders ya, oleh pemerintah, harus kita jaga sama-sama nih. Karena di barang subsidi nih, subsidinya gede nih Bang gitu. Untuk setiap satu tabung ini gitu loh. Itu sih Bang. Jadi itu yang saya sampaikan ya di awal bahwa ya ini karena ada berita-berita, dan alhamdulillah di Sumut khususnya Kota Medan juga nih, kalau kita ambil lebih kecil lagi ya Kota Medan, tidak ada antrian itu. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan panik buying gitu ya, saya pikir seperti itu. Oke, makasih Pak Satria. Berarti ini udah ditegaskan ya Bang Victor bahwa tidak ada masalah di Sumatera Utara secara khusus, walaupun Bapak berdua menangani Sumbagut ya, tapi kita bahas dulu Kota Medan dengan Sumatera Utara nggak ada masalah. Artinya walaupun ada perubahan kebijakan, tidak terlalu signifikan merubah pasar. Betul. Mungkin itu yang bahasa yang lebih tepat ya. Betul. Karena orang yang ditemui oleh pembeli tetap orang yang sama nih. Iya. Orang yang sama. Orang yang sama. Orang yang Langganannya sama. itu, ya soal tiba-tiba dia jadi kepala desa itu urusan dia. Yang penting dia beli ke situ orang yang sama. Jadi hanya penamaan aja penamaan saja begitu. Iya betul seperti itu Bang. Dan agile ya, kita cepat sekali gitu kan. Malam ada keputusan itu, paginya sudah kita sesuaikan gitu ya. Kita sesuaikan. Karena apa? Ya itu tadi, kalau Mas Sigit bilang ini urusannya hajat hidup orang banyak ini, masalah gas ini kan. Panjang kan. Panjang kok. Karena ya di balik sebuah masakan yang enak ada gas LPG. Bukan hanya kokinya aja. Ini Bang Victor. Bang Victor kan yang berapa hari itu agak rame ya, 3 hari ya. 3 hari lah kurang lebih ya. Ada waktu Bang Victor meliput, ada nggak pengecer atau pangkalan yang abang temui, yang abang wawancarai, mengeluhkan tentang sistem ini? Kalau sepanjang kita ketahui di Medan lah khususnya saya kira, memang tidak ada katakanlah problem di dalam persediaan maupun pembelian. Persoalannya adalah bagaimana sebenarnya nanti pelaksanaan sub pangkalan ini, tentu masyarakat perlu tahu. Karena sub pangkalan ini bagaimana nanti aturannya, bagaimana mereka supaya dapat izin sebagai subpangkalan, itu kan perlu kita tahu dari pihak Patra Niaga. Saya kira itu yang paling menarik. Saya bisa menangkap ini, Bang. Ya. Apakah pengecer otomatis jadi subpangkalan? Ini harus dijelaskan oleh Bapak berdua. Iya, saya pikir ini Pak Pak Sigit ini. Pak Sigit Ya. Oke, Bang Bantor dan Bang Victor, betul. Memang terkait dengan pengecer yang kemudian naik kelas menjadi subpangkalan. Jadi memang ini ada jalan ceritanya nih. Jadi sejak ditetapkan dulu konversi minyak tanah ke LPG 3 kilo, ini pemerintah sudah mengatur jalur distribusinya, channel-channel distribusinya sudah diatur, yaitu dari agen, kemudian ke pangkalan, dan pangkalan ini memang didesain memang untuk bisa melayani konsumen langsung. Namun dengan berbagai macam alasan, mungkin karena jarak, kita tahu lah masyarakat kita kalau udah beli barang kebutuhan pokok, kalau udah lewat dari 100 meter itu dibilang jauh. Sedangkan mungkin pada saat itu populasi pangkalan kita coverage-nya tidak sebanyak itu, dan pada akhirnya pendistribusian sampai ke masyarakat terbantulah dengan adanya pengecer. Dan pengecer ini memang kalau secara peraturan tidak
tidak masuk dalam channel distribusi resmi, tapi secara praktik di lapangan membantu. Seperti itu. Nah, pemerintah juga cukup cukup beradaptasi dengan keberadaan pengecer ini. Keberadaan pengecer ini tidak diatur secara resmi, namun populasinya dijaga gitu. Dari secara berjenjang dahulu setiap pangkalan itu boleh menyalurkan sampai dengan 50% maksimal. Terus kemudian kita ingat sampai dengan tahun 2024 terakhir kemarin, jadi bertahap tuh. Ya 50%, ke 30%, ke 20%, sampai dengan di pertengahan 2024 tahun lalu itu sudah dicoba sampai dengan 10%. Batas batas volume yang bisa disalurkan dari pangkalan ke pengecer. Sebenarnya motivasinya adalah ya pemerintah pingin masyarakat ini bisa mengakses barang langsung ke pangkalan. Harapannya dengan tentunya harga yang memang bisa diatur melalui harga eceran tertinggi dari pemerintah daerah. Oh gitu. Gitu. Biar masyarakat bisa mengakses langsung, harganya juga pasti pas. Kalau beli di pengecer tetapnya pasti ada keuntungan-keuntungan lain kan. Iya. Nah di situ dari 10% dari data, kami punya data pangkalan. Jadi semenjak Pertamina juga menerapkan digitalisasi dalam pendistribusian LPG 3 kilo, kami sudah punya data-data konsumen. Mana yang masuk segmen rumah tangga, mana yang masuk segmen usaha mikro, petani, nelayan, dan juga sampai dengan pengecer. Nah pengecer-pengecer ini sudah pernah diberikan kesempatan nih di tahun lalu. Yuk karena ini arahnya memang akan semua akan dijadikan pangkalan, mereka ditawarkan. Tawarkan untuk jadi pangkalan, mungkin feedbacknya nggak sebanyak populasi yang didata kita. Gitu. Pada akhirnya mungkin kemarin puncak-puncak pemerintah karena sudah melewati fase-fase penawaran sudah, sosialisasi sudah, dan pada akhirnya mungkin akan dihilangkan. Nah, seperti itu. Namun setelah dicoba dihilangkan mungkin ada reaksi gitu ya, mungkin ada kepanikan di masyarakat karena mungkin habitnya biasanya belinya ke pengecer karena dianggap lebih dekat. Nah, ini terjadi kepanikan. Itulah kenapa kemarin terjadi kelangkaan. Nah, lantas kita bicara tentang bagaimana prosedur atau mekanismenya perubahan dari pengecer ke subpangkalan tersebut. Intinya kami sudah punya data. Ini sudah kami sudah punya data, dan baik itu secara identitas mereka, lokasi mereka di mana, mereka beli ke pangkalan mana sebelumnya, ini sudah didata. Dan kami mencoba sekarang diberikan kesempatan untuk mendeteksi keberadaan mereka dan memberikan atribut dulu nih. Sementara ini dari pemerintah membekali kita dengan atribut. Tolong di subpangkalan ini atau mantan pengecer ini tolong dikasih tanda. Gitu. Karena sudah ada identitas resminya, tolong kasih tanda. Kasih label ya. Kasih label. Subpangkalan. Subpangkalan biar masyarakat tahu. Nah, selanjutnya yang kami masih tunggu adalah bagaimana nanti pemberlakuannya secara resmi nih. Apakah kalau pangkalan kan jelas ada kontraknya nih dengan pihak agen, ada ikatan kontrak. Tentunya harus patuh dengan ketentuan-ketentuan. Nah, untuk subpangkalan ini kami masih nunggu nanti kebijakan selanjutnya. Yang jelas kami kasih tanda dulu lah di masyarakat. Pokoknya kita masih di awal supaya masyarakat tahu ini dia subpangkalan. Udah resmi. Soal teknisnya nanti menunggu. Karena nunggu aturan ya. Betul. Nah, ini Bang Victor, ini saya kira melihat ramainya pemberitaan ya. Dan sebenarnya pemberitaan termasuk di media ya. Saya menambah kesan ini Bang Victor. Apakah memang semua bisa beli LPG 3 kilo ini ya? Gimana sebenarnya aturannya? Karena yang punya BMW pun beli LPG 3 kilo. Gimana ini? Nah, mungkin di podcast Sipla ini perlu dijelaskan dulu. Apakah semua yang ribut di media sosial itu berhak membeli LPG 3 kilo? Dari situ dulu. Mungkin dari situ bergerak ya. Jadi Bang Bantor, sebenarnya aturannya sudah jelas ya. Aturannya sudah jelas itu ya. Ada rumah tangga kategori miskin gitu ya, dengan pendapatan khususnya 1,5 ya, masih gitu ya. Ya. Maksimal 1,5. Terus juga ada UMKM ya, mikro. Terus juga ada petani dan nelayan sasaran. Sebenarnya itu yang berhak gitu. Tapi gitu ya, di lapangan kita tahu sendiri juga. Ada yang pakai mobil mewah juga belinya LPG 3 kg. Gitu. Jadi ini kembali lagi kepada moral gitu ya. Nah, makanya dimulai di tahun lalu gitu ya. Kan sosialisasi, terus pangkalan menggunakan merchant apps gitu ya. Supaya terdata nih yang beli ini siapa nih NIK-nya. Itu bukan berarti wah ini berarti
privacy atau apa, tidak, tapi ini masalah pendataan juga gitu. Supaya tahu nih konsumen LPG 3 kg ini sebetulnya siapa sih gitu yang kita ini yang kita layani itu gitu kan. Kan kita gini Bang, pangkalan itu juga bisa berantem juga Bang kalau misalnya Bapak pakai Avanza, pakai misalnya pakai apa lah, Innova lah, kayak Innova tapi belinya 2 LPG. Ya ngamuk lah itu di situ gitu, ya kan. Kalau bahasa Milan bertumbuk lah. Betul lah gitu. Nah, terus dijawabnya lagi, apa juga lah ini sanksinya kalau saya beli tuh. Ada. Gak juga gitu loh. Gak ada sanksinya gitu. Apa penjara, pidana kan tidak juga gitu loh. Ini kan lebih kepada moral gitu ya. Moral dengan aturan-aturan yang sudah ada gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang pentingnya tadi pendataan gitu ya. Pendataan di merchant apps. Makanya ketika misalnya pengecer membeli lalu untuk menjadi subpangkalan, itu juga sebenarnya saya yakin fungsinya adalah sebagai kontrol, sebagai monitor. Gini Bang, ada satu pangkalan tuh, Bang saya lebih baik jual itu ke pengecer, tapi pengecer itu memang ke konsumen. Daripada saya menjual ke pengoplos. Saya jadi teringat ini dengan My Pertamina. Subsidi tepat. Iya. Iya, supaya yang memang LPG 3 kg sampai kepada orang yang memang tepat gitu. Jadi yang pengoplos ini jadi kan ada juga nih Bang. Saya pengecer misalnya, pengecer terus sekarang jadi subpangkalan kan terdata nih. Kita tahu nih jadi subpangkalan ada atributnya, ini jadi atributnya. Oke, berarti barang itu ke situ, dari situ berarti ke konsumen gitu kan logikanya ya harusnya. Tapi kalau misalnya bisa juga nih kalau misalnya dalam satu hal itu pengecer ngambil gitu ya dengan jumlahnya 10 atau 20 tabung, tapi dia tidak ke konsumen. Mungkin dia jual kepada oknum-oknum yang mau mengambil kesempatan gini, dioplos dan lain. Kan intinya adalah seperti itu pendataan itu gitu ya. Supaya kita dapat monitor, dapat kontrol bahwa subsidi ini memang tepat nih gitu. Jangan sampai bocor-bocor. Iya. Jadi Pak Satria, Ya. teman pemeriksa Sipla, tadi Pak Satria berulang-ulang cerita oplos, pengoplos. Apa sih itu pengoplos itu? Itu perlu dijelaskan juga. Sebetulnya enggak semua Pak pemeriksa kita tahu itu. Apanya yang dioplos? Apakah dicampur dengan yang lain? Atau karena ada margin yang sangat besar antara subsidi dengan non subsidi. Silakan Bang. Ya, makasih Bang Bantor. Bang Bantor nih lekas ini kali. Lekas memframing. Jadi narasi kuatnya adalah ada disparitas harga. Nah, disparitas harga itulah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum gitu ya untuk mengambil keuntungan secara pribadi atau kelompok gitu. Kita tahu subsidi di barang subsidi udah jelas ada subsidi negara yang sebenarnya tidak dibeli penuh sesuai dengan seharusnya gitu kan. Tapi yang non subsidi memang barang itu harganya segitu gitu loh. Harga pasar itu segitu dengan harga gasnya dunia gitu. Tapi kalau subsidi kan ada subsidi dari negara. Nah, celah inilah gitu ya disparitas ini yang digunakan. Jadi mungkin di tahun 2024 kalau misalnya kita baca-baca lagi review Bang Victor nih ini juga Bang Victor bisa menjelaskan juga. 2024 2023 itu kan ada beberapa juga ya kasus-kasus seperti ini ya. Jadi LPG 3 kg itu dioplos ke tabung yang non subsidi. Jadi seolah-olah gitu itu adalah barang non subsidi. Padahal isinya barang subsidi. Gitu. Itulah yang dimanfaatkan. Itu. Dan itu mengoplos itu adalah pidana. Iya, jadi kalau ada yang ketahuan mengoplos, ujung-ujungnya diserahkan ke polisi, gitu ya. Iya. Satria. Jadi itu tadi yang bermain di pengoplosan yang disebutkan oleh bapak-bapak dari Pertamina ini. Nah, mungkin kita lanjut ini, Bang Peter. Kita pengen pemirsa Siplah, podcast Siplah dia juga tahu. Sebenarnya ini soal harga. Iya. Harga LPG 3G itu berapa sih yang sebenarnya? Kalau kita sekarang bicara antara agen, ini pangkalan, sekarang ada subpangkalan yang sementara masih dikasih label. Masih atribut ya. Begitu lalu ada seperti saya jadi pembeli. Gimana harga gitu loh. Jadi ada nggak toleransi dan lain-lain? Mungkin ini semacam edukasi juga bagi pendengar kita. Baik, ini kayaknya Mas Sigit ini yang paling ini. Karena ini HET itu juga ditentukan oleh pemerintah setempat ya. Pemerintah setempat dengan mempertimbangkan beberapa hal gitu ya. Nah, faktor-faktornya kan Mas Sigit nih kayaknya lebih ahli. Silakan. Oke. Sigit. Ada komponen apa aja? Komponen apa saja? Ya, memang berbeda dengan BBM ya. Berbeda dengan BBM untuk yang pendistribusian LPG 3 kilo ini memang pemerintah
dalam penetapan harga ini mengakomodir yang namanya dinamika geografis, jarak tempuh yang sangat beragam di Indonesia. Dan ini itulah harga LPG 3 kilo yang dipasarkan ini ada harga ketetapan dari pemerintah untuk di level Pertamina sampai dengan ke agen, namun untuk yang di level masyarakat ini diatur melalui pemerintah daerah. Dalam hal ini boleh dalam bentuk penetapan dari provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, apa saja yang menjadi faktor? Macam-macam, bisa jadi jarak dari supply point. Jadi supply point itu yang dimaksud adalah SPBE. SPBE Pertamina itu adalah stasiun pengisian untuk pengisian tabung. Jadi tabung itu kan kosong, diisikan, itulah SPBE. Nah, jarak dari marketnya ke supply point itu berapa? Biasanya yang digunakan radius adalah kelepatan 60 kilo. Jadi kalau sudah dilewat dari 60 kilo pengambilannya, maka ini pemerintah daerah biasanya mengkalkulasi kembali nih, mengkompensasikan ke harga tersebut. Nah, untuk Sumatera Utara sendiri kita mengacunya sementara ini dari ketetapan dari gubernur itu tahun 2023 kemarin itu harganya 17.000 untuk harga eceran tertinggi di pangkalan ke konsumen. Kota Medan. 17.000. 17.000. Dicatat ya pemirsa podcast Siplah, 17.000 untuk Sumatera Utara ya. Betul. 17.000 untuk Sumatera Utara, namun ada juga beberapa kabupaten kota ya Yang menyesuaikan dengan Nias misalnya. Nias betul. Terus kemudian di Langkat ada juga. Untuk daerah-daerah mungkin kecamatan yang jaraknya jauh itu ada mungkin ada yang sampai 18, 19 dan sebagainya tergantung jarak. Gitu sih. Oke. Dan ketika orang misalnya menjual di atas 17.000 ada nggak sanksinya ya? Ya, jadi kalau untuk pangkalan tentunya ada sanksinya. Pangkalan ya? Pangkalan. Makanya tadi juga, ini juga ya. Kembali lagi nih, kembali ke awal lagi. Apa-apa. Jadi gunanya tadi ada pendataan itu ya, pangkalan, subpangkalan. Sebenarnya niatnya adalah supaya harga itu stabil gitu. Sama gitu loh Bang, seperti itu. Kan harga HET Kota Medan 17.000 gitu ya. Itu di pangkalan gitu. Tapi kan ketika sudah masuk ke pengecer yang lalu-lalu itu kan kadang ada yang jual 20, kadang yang 18. Udah gitu kan orang taunya, wah ini harganya LPG 3 gram naik nih gitu kan. Protes lah. Wah banyak lah WA itu ke saya, ini naik ya di sini kok harganya 20, sini aja 18. Aku bilang tanya lagi ke Mas Sigit. Mas Sigit emang ada naik? Nggak ada, masih sama. Ternyata belinya bukan di pangkalan gitu lah seperti itu. Jadi salah satu motivasinya adalah itu ya, supaya harga itu stabil sebenarnya di masyarakat gitu ya, 17.000. Nah, kalau di pangkalan itu HET, menjual di atas HET itu silakan saja ya, masyarakat bisa melaporkan ke 135 dengan memfoto pelangnya di mana gitu ya, pangkalannya di mana, kan ada atributnya tuh. Harga HET tertulis juga tuh 17.000. Itu silakan disampaikan ke 135 gitu ya, atau enggak mungkin ke yang Pertamina terdekat lah gitu. Nanti kita akan cek apakah benar kejadiannya seperti itu. Tidak serta-merta juga kami memberikan pembinaan. Ya gitu harus ya. diapa dulu ya. Betul, harus kita review juga apa betul apa enggak. Betul. Kan bisa aja timbul-timbul fitnah kan. Kita nggak Karena tahu. Kan? Baru tahu aku bahwa Pak Sitria ini mirip kayak wartawan juga ya. Wah, lebih. Kalau sempat semua berita yang masuk ke kita terbitkan konyol kan. Kan harus diverifikasi dulu. Valid enggak informasinya. Wah. Cuman ada lagi kita kembali dulu sedikit dulu. Apakah yang sekarang pengecer dia jadi subpangkalan cukup lapor ke pangkalannya sementara atau dari Pertamina yang menentukan mana yang jadi subpangkalan? Silakan Mas Sigit. Mungkin ini ya ada pengalaman kan kalau ini ya. Ya betul, karena kemarin juga kita tahun lalu udah ini ya Bang ya, udah tawarkan dan sudah ada memang yang sudah menjadi pangkalan resmi. Kalau dalam konsepnya ini sebenarnya kami masih sangat terbuka ya dalam hal pengangkatan menjadi pangkalan resmi. Rasanya kalau kita mau bikin usaha ikut jualan LPG, kenapa harus yang nggak resmi aja? Kenapa harus jadi subpangkalan? Kenapa nggak jadi pangkalan resmi? Toh juga jadi pangkalan resmi. Syarat-syaratnya sama kok gitu. Untuk secara perizinan harus cukup mengantongi nomor induk berusaha aja, yang mana itu bisa diakses mudah secara online di OSS atau mengantongi surat rekomendasi aja dari lurah setempat. Lurah atau kades lah ya mungkin ya, atau camat juga bisa. Nah gini, yang paling menarik. Ini Sumatera Utara dikenal dengan geografis
ada kecamatan yang cukup jauh dari ibu kota. Dan biasanya ini yang terjadi, Labuan Batu, Kota Panuli. Nah, bagaimana kita Pertamina dengan Hiswana untuk, ini kan kita kaitkan dengan kebutuhan masyarakat, sementara di desa itu ada uangnya, kenapa nggak kita aktifkan dengan BUMDes tadi? BUMDes. Langkah-langkah ke sana sekarang saya kira itu salah satu cara yang paling efektif untuk membantu masyarakat memperoleh LPG 3 kilo yang tepat. Gimana Pertamina melihat itu? Ya, rasanya kami sepakat ya untuk konsep-konsep seperti itu. Memang dari waktu itu dari Kemendagri ya kalau nggak salah ya, pernah juga menginisiasi yuk untuk biar, karena sebelumnya kan untuk LPG 3 kilo ini ada program OVO, One Village One Outlet. Ya. Satu desa satu pangkalan minimal. Pada waktu itu kami juga belum mencapai sampai, masih ada beberapa desa yang belum ada pangkalannya, dan kendalanya macam-macam. Ada yang memang masyarakatnya banyak nih LPG sudah ada tapi tidak ada pangkalannya, dan mereka lebih senang katakanlah pakai jual nggak mau terikat lah gitu ya. Nah, pada akhirnya kita harus ajak kerjasama perangkat desa setempat nih. Mungkin yang ada BUMDesnya ya kita ajak BUMDes, yang ada koperasinya kita ajak koperasi dan lain sebagainya. Namun ya ini terus kita jajakin. Intinya kami sangat terbuka, apalagi kalau ini bisa dikerjasamakan dengan ini ya perangkat daerah yang langsung ada di tengah-tengah masyarakat, itu sangat membantu gitu. Karena begini Mas, kan kalau langka gas LPG 3 kilo yang ribut kan pemerintah daerah. Ya. Bahkan jangankan menyurati pun langsung ke Pertamina Patraniaga. Nah, kenapa tidak diberdayakan komponen pemerintahan itu, termasuk BUMDes tadi? Mereka punya dana, mereka bisa pertanggungjawabkan begitu. Saya kira kan kalau kelangkaan gas yang salah Pertamina. Kalau BBM tidak ada di SPBU, yang salah Pertamina. Sementara saya kira seperti kita ketahui ini kan penugasan. Tentu kan pemerintah daerah juga kan harus lebih tertarik melihat satu kebutuhan ini. Itu apa upaya-upaya ke sana, apa yang kita lakukan? Ya, tentunya ya ini terima kasih juga jadi diingetin lagi ya gitu. Memang kami menyadari ya konsepnya semuanya sederhana. Kalau masih ada pengecer artinya jumlah pangkalan ini belum cukup. Ya. Gitu, atau dari sisi masyarakat kurang dekat dengan mereka. Jadi secara populasi kita memang perlu melakukan penambahan, dan karena ini sudah diingatkan kembali ya kami akan coba komunikasi tentunya lewat pemerintah daerah di tingkat 2 lah ya. Kedua, untuk bisa kami membuka kembali peluang bagi perangkat-perangkat BUMD tadi BUMDes ini bisa kami akomodir sebagai pangkalan gitu sih. Itu yang paling, Dan itu memang memungkinkan, sangat memungkinkan sekali. BUMDes itu kan udah ada akta ininya gitu, sangat memungkinkan sekali. Tinggal supply-nya aja ya. Supply-nya, betul. Dan saya kira sepanjang memenuhi syarat BUMDes bisa jadi pangkalan. Bisa. Ya, makanya melalui podcast ini kita sampaikan juga kan supaya BUMDes yang ingin jadi pangkalan ya tinggal mengajukan aja. Soal nanti di ACC atau tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya kan Bang Victor? ya. Iya. Apalagi ditambah dengan rekomendasi pemerintah daerah, bagian ekonominya. Ya pastilah, karena BUMDes itu kan punya mereka juga kan. Nah begini, ada persoalan yang saya lihat di lapangan. Begitu ini masalah, baru bagian ekonominya ribut. Tapi begitu ada peluang bagian ekonomi, membidangi ekonomi di pemerintah daerah, tidak menyambut bola ini. Ini bola yang paling menarik ini untuk BUMDes. Jadi artinya begini, BUMDes itu bisa jadi pangkalan resmi karena sekarang lagi dibuka keran, dibuka peluang. Lah, kenapa tidak dimanfaatkan? Karena seperti di Labuan Batu itu ada desa yang sampai hari ini menjual mahal dari pengecer, tapi mereka masih mampu membeli. Dan kenapa kalau BUMDesnya diberdayakan? Itu karena sawit masih mahal ya. Iya.
Jadi berapapun LPG-nya dibeli ya. Walaupun sebenarnya sangat tidak ekonomis. Tidak ya. ekonomis. Iya. Dan itu akan merusak nama Pertamina. Betul. Apabila nanti masyarakat memperoleh LPG 3 kilo 20, kalau 20.000 saya kira mereka tidak mahal. 25 tapi ada, 30 ada. Kenapa tidak ini ditampung oleh pemerintah daerah? LPG 3 kilo di Labuan Bilik 25.000 per tabung katanya. Yang jelek Pertamina. Kenapa? Kalau melalui podcast ini kita sampaikan ke pemirsa Siplah. Bahasanya pemerintah daerah bahkan desa sekalipun berpeluang menjadi pangkalan di daerahnya untuk menyuplai kebutuhan LPG 3 kilo untuk masyarakat setempat. Saya kira itu kan sangat menarik. Di samping organisasinya jelas, duitnya juga ada. Biaya untuk itu desa memiliki itu anggaran yang pemerintah daerah desa itu kan cukup besar. Nah, saya kira itu menjadi satu terobosan yang baru. Setelah kita wujudkan lah. Betul ya. Nah, tinggal ini udah diimbo ya. Ya. Saya Satu kira BUMDes. Bang Victor ini ide yang sangat bagus dan saya kira Pertamina pun sepanjang memenuhi syarat ya kan. Ada tadi NIB, ada rekomendasi, saya kira bisa diwujudkan lah. Ya kami mengingatkan para pemirsa kami juga untuk mendukung podcast kita ini dengan like, share, komen, ya subscribe supaya podcast ini kedepannya bisa menghadirkan lagi konten-konten yang berkualitas. Nah kita kembali nih soal LPG 3 kilo, menarik ini. Karena bicara soal rakyat, Iya. menarik ini. Sebenarnya kalau Pertamina ini mau cari dukungan politik, semua rakyat ini pakai LPG 3 kilo loh. Tapi sensitif juga begitu ada sedikit perubahan kebijakan, banyak orang-orang yang menyebar hoax sehingga kerepotan. Padahal kita tahu persis ya Sumatera Utara tidak ada masalah. Saya dengan Bapak Victor pengguna LPG juga kita nggak ada masalah ya. Nah mungkin yang perlu kita pertegas lagi nih. Ini saya juga baru tahu tadi bahwa ternyata ketika orang datang ke pangkalan nggak ada verifikasi dia layak atau tidak untuk membeli LPG 3 kilo. siapapun dilayani. Baik BMW dia beli 3 kilo juga dibeli. Tadi yang terngiang-ngiang di telinga saya moral. Tanggung jawab moral. Iya. Kesadaran gitu loh. Ada nggak kemungkinan ke depan? Karena saya melihat Pertamina itu sangat cerdas ketika memperkenalkan QR code loh untuk BBM. Ada nggak peluang untuk LPG seperti itu? Atau ada kekhawatiran tidak ada masih ada rakyat yang nggak pakai Android? Android. Padahal HP gitu ya. udah hampir semua ya. Sudah hampir Gimana semua. kira-kira? Ada nggak strategi dalam supaya subsidi tepat tadi, gitu loh, supaya yang memakai LPG 3 kilo itu adalah orang-orang yang tepat. Memang udah ditulis sesuatu itu untuk masyarakat miskin. Ya. Nggak ada yang ngaku kaya, semua ngaku miskin. Aduh, ya bisa aja Bang Bantor. Iya. Jadi ya terima kasih ya. Kalau untuk yang QR code ya, memang sepertinya produk ini antara LPG sama BBM ini punya karakteristik itu yang berbeda. Gitu. Karakteristiknya berbeda. LPG itu diakses oleh hampir semua orang. Kalau BBM kan yang punya mobil aja Bang. Ya. Gitu ya. Yang punya mobil aja nih yang menggunakan BBM gitu. Tapi kalau LPG yang nggak punya mobil pun dia mengakses itu. Gitu. Itu. Jadi kalau saya lihat ini berbeda gitu ya. Karakternya berbeda. Terus makanya dimulainya adalah dengan tadi kan selalu saja menjadi masalah, mohon maaf nih, adalah masalah data. Makanya kita mulainya itu dari pendataan di awal dari merchant apps, walaupun di situ ya kategorinya memang hanya rumah tangga gitu ya, UMKM, terus nanti ada subpangkalan ya Mas Egit, dan ada juga petani sasaran, nelayan sasaran gitu ya. Tapi memang kategori itu yang diatur oleh keputusan menteri gitu loh. Itu yang kita lakukan dahulu gitu, Bang. Sambil menunggu nanti perkembangan selanjutnya gitu. Kalau saya ngelihat ini
dua karakter yang berbeda energi. Berbeda, jadi- penggunanya ya. Gitu. Penggunanya berbeda karakternya. Yang satu sudah punya mobil, punya motor, yang satu lagi tak punya mobil, tak punya motor pun Tetap butuh tetap LPG. beli. Gitu. Butuh. yang punya motor dan mobil BMW beli juga beli. gitu. Itu. Oke, baik, kita berarti mungkin ke depan ya, ke depan. Saya mungkin karena lebih kepada membahas soal subsidi tepat itu. Ya. Iya, karena saya melihat gitulah, tapi memang bukan ranahnya karena Pertamina kan bukan regulator ya. Betul. Bukan regulator. Tapi kan di Indonesia ini basis subsidi itu kan beda-beda. Contoh ketika orang misalnya dapat BLT, dia kan dilihat rumahnya semi permanen, permanen, Ya. dilihat pendapatannya. Tapi begitu kita bicara subsidi listrik, Bang Victor, yang dilihat bukan rumahnya, Meterannya. iya, berapa daya yang Daya digunakan. yang digunakan. Iya. Padahal ada orang yang ekonominya ekolem, lemah, tapi karena dia punya usaha, terpaksa harus, misalnya contoh ini, tempel ban, lalu pompanya itu sudah pakai listrik, sehingga listriknya nggak mungkin lagi listrik 400 watt kan gitu. 450 ya. 150 ya. Iya. 450. Pemerintah melakukan subsidi itu berdasarkan jumlah daya. Di mobil nih, di mobil ukurannya apa? CC. CC. Padahal yang orang kaya ada yang pakai CC rendah loh. Iya. Iya betul. Rumahnya di Cemara Asri pakainya Ayla. Ayla Agia Iya. ya. Ya, jadi gimana? Jadi sebenarnya yang kategori subsidi tepat itu masih jadi pertanyaan. Mungkin kita ini ada diskusi Ya, supaya juga pemirsa kita juga Terbuka bisa ya. terbuka Melihatnya, melihat gitu. ya, ya. Tapi begitu di LPG 3 kilo sangat longgar subsidinya ternyata Bang Victor, ya kan? Pribadi boleh beli. Ya ini mungkin jadi bahan pemikiran ya. Mudah-mudahan nanti pengambil keputusan bisa melihat bahwa perlu standar yang sama dalam pemberian subsidi ini. Ya. Kita lihat aja apanya gitu loh. Jadi kalau memang dasarnya adalah kemampuan ekonomi seseorang, ayo lakukan sama gitu loh. Karena yang punya CC mobil, yang punya daya mobil yang tinggi belum tentu orang yang mampu. Iya, membayar non subsidi. Atau ada tangkapan dari Pak Sigit dengan Pak Satria soal itu? Izin mungkin nambahin ya tadi. Memang kan tugasnya Pertamina di sini menyediakan platform ya. Jadi memang kunci dari subsidi tepat ini adalah pendataan untuk pengambilan kebijakan tadi ya. Pengambilan kebijakan sudah diambil atau belum? Ya belum. Artinya kita masih collecting data baik itu dari BBM maupun LPG. Kalau dari BBM tadi basisnya adalah kendaraan bukan orangnya. Jadi siapapun yang bawa, yang penting di data adalah kendaraannya gitu. Karena memang peraturannya misalnya untuk yang JBT biosolar itu diidentifikasi berdasarkan rodanya, roda dan digunakan untuk niaganya apa seperti itu. Nah kalau untuk LPG ini yang jelas adalah kategorinya digunakan untuk memasak, ada rumah tangga dan sebagainya. Karena tadi goalsnya adalah kita pendataan, maka kita membutuhkan data yang valid. Data yang valid tentu kita sangat butuh kerjasama juga dari masyarakat. Jadi sebenarnya dengan adanya program ini yang masyarakat yang merasa saya berhak dan masuk dalam konsumen ketentuan konsumen pengguna, memang masyarakat saya misalnya ngerasa tidak mampu, saya ngerasa mungkin pernah dapat BLT tadi atau pernah PKH dan sebagainya. Sudah pasti itu masuk dalam datanya pemerintah. Jangan ragu-ragu misalnya untuk dapatkan LPG di pangkalan diminta misalnya data NIK-nya. Jangan ragu-ragu untuk sampaikan karena justru kami pengen memastikan nantinya Bapak Ibu konsumen ini yang paling berhak mendapatkan. Justru jangan merasa risih ketika kita melakukan pendataan. Kan mungkin kemarin di awal-awal misalnya penetapan subsidi tepat untuk ini ya JBT solar itu ada beberapa penolakan dan sebagainya. Betul. Jangan khawatir, justru ini cara kami untuk bisa memastikan masyarakat itu bisa dapat. Seperti itu. Begitu juga dengan LPG dan lambat laun namanya data kan kita juga perlu waktu ya untuk membuat segala sesuatunya menjadi valid dan butuh kerjasama tadi dari seluruh pemirsa ini ya podcast Siplah ini tentunya sebagai konsumen Pertamina juga
Kalau di pangkalan tadi dimintakan data NIK atau ngelihat tetangganya yang bertransaksi di pangkalan diminta NIK, ya minta tolong kerjasamanya. Biar nanti ke depan pada saat pemerintah menetapkan misalnya masyarakat yang seperti apa, ya mereka dapat. Ya. Baik. Ya, ini makin lama nih makin menarik ini diskusinya. Tapi untuk pemirsa podcast Sipla ada beberapa poin yang sebelum nanti kita akan minta closing statement dari kedua narasumber kita. Yang pertama, nggak usah khawatir, stok ternyata aman. Ya, saya baru beli kemarin masih ada. Lalu yang kedua, pengecer-pengecer nggak usah ragu, boleh menjadi subpangkalan. Apa syarat-syaratnya nanti akan diberitahu, nggak sulit kok. Tapi tadi ada pernyataan, kalaupun sekaligus langsung jadi pangkalan, kenapa harus jadi subpangkalan? Nah, lalu yang ketiga tadi dari pembicaraan kita ini, Sumatera Utara harganya 17.000 head, harga eceran tertinggi. Kalau dijual 15.000 boleh, namanya jual rugi ya. Pengabdian. Dia, oh ya, jadi itu BLT-nya namanya itu ya. Jadi itu beberapa poin antara lain yang muncul dari podcast kita ini. Ada yang kira-kira mau Bang tambahkan? Satu lagi tadi. Yang paling menarik saya kira untuk desa, BUMDes, punya peluang menjadi pangkalan, apalagi didukung dengan rekomendasi pemerintah daerah selaku pemerintah yang punya rakyat, yang memikirkan rakyat, yang memang subsidi untuk rakyat. Jadi BUMDes itu saya kira sangat terbuka menjadi membuka usaha bisnis. Katakanlah usaha menjadi pangkalan, jadi pangkalan. Berarti bahasa jadi gini Bang, untuk kepala-kepala desa yang masa kerjanya baru ditambah, ya, dan punya BUMDes, ya silahkan, ya berkoordinasi dengan Pertamina kalau ada peluang jadi pangkalan. Iya. Kalau pangkalan ini kan sebenarnya asal ada pasarnya pasti untung kan gitu. Pasti ada pasarnya. Pasarnya ada. Iyalah. Saya jadi ini slogan siapa ya? Pasti untung ya. Iya. Jadi itu yang menarik saya kira. Jadi dan melalui podcast Siplah ini, BUMDes atau kepala desa atau pemerintah daerah supaya jangan pusing mikiri LPG langka jadi keluhan masyarakat, buka pangkalan melalui BUMDes. Tinggal berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Saya kira bisa ya. Jadi Pak Sigit dengan Pak Satria mungkin ada closing statement. Siapa duluan ini untuk menyampaikan? Iya, ini ke konsumen yang menonton podcast ini. Baik, bagi podcast Siplah gitu ya. Jadi podcast Siplah kami pastikan ya bahwa stok itu di Sumatera Utara, Kota Medan itu dalam keadaan yang aman. Jadi kita juga sudah menyesuaikan ya pengecer menjadi subpangkalan. Jadi jangan ada khawatir dan jangan termakan oleh berita-berita yang tidak benar. Karena ada nih Bang, saya nemuin nih Bang. Kemarin saya buka adalah akun-akun itu ke kota. Dibuatnya lah kayak di suatu daerah di Sumatera Utara. Padahal kita cek lagi, nggak ada itu. Ternyata di tempat yang lain gitu dan bukan di Sumatera Utara. Itu memancing gitu. Jadi jangan cepat termakan oleh berita. Yang pasti adalah stok dalam keadaan aman. Jangan khawatir, jangan panik buying. Itu saya. Ya mungkin tambahan bagi masyarakat apabila menemukan tadi ya mungkin ada stok yang habis atau mungkin ada pangkalan yang menjual di atas harga eceran tertinggi, itu bisa melaporkan ke Pertamina lewat call center 135, itu akan langsung masuk ke kami dan insya Allah akan kami langsung lakukan tindakan. Itu aja mungkin. Oke. Wah, udah jangan jelasin ya. Iya. Oke. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol-ngobrol. Iya, Bang Bantor. Dengan Pak Satria, tapi waktu juga yang membatasi kita. Jadi terima kasih untuk pemirsa podcast Siplah. Tetaplah dukung acara kami ini dengan ya subscribe, share, komen supaya kami bisa nanti menghadirkan konten-konten. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Podcast Siplah. Siplah.